Situasi negara kita yang dibentangkan oleh Profesor Denny ini sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita yang mengerikan dan saya akan bacakan berita ini dan kita akan lihat nanti apa sesungguhnya di balik semua ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Semua mohon siap-siap. Profesor mantan pendukung sampai kirim surat ke DPR RI. Titik 2. Presiden Jokowi sudah layak diperiksa." Berita ini hari Kamis ini 8 Juni 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana melayangkan surat terbuka untuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Dengan belak-belakan menyebut dirinya terpaksa melayangkan surat ke DPR kerana menurutnya situasi politik dan hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di mana suara aspirasi dan kritik berada dalam tekanan. Situasi politik dan hukum kita sedang tidak normal. Banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan. Salah satunya adalah yang dialami oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Jelas Denny dalam rilis resminya Rabu 7 Juni 23. Mereka dikriminalisasi kerana menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya. Karena itu, saya terpaksa membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini, tambahnya. Adapun aspirasi dan kritik yang Denny sampaikan ke DPR lewat surat yang ia buat adalah terkait Presiden Jokowi yang menurutnya harus menjalani pemeriksaan pemakzulan. Hal ini Denny dasarkan pada pengakuan Jokowi yang tidak akan netral di Pilpres 2024 dan akan melakukan cawe-cawe. Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment atau pemakzulan kerana sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024, jelasnya. Mantan pendukung Jokowi tersebut bahkan membuat perbandingan dengan apa yang terjadi di Amerika, di mana Presiden Richard Nixon terpaksa mundur kerana takut dimakzulkan akibat skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya sehingga lebih layak dimakzulkan. Adapun mengapa Jokowi dinilai layak dimakzulkan, lanjut Denny, adalah terkait adanya dugaan Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk menjegal salah seorang kandidat calon presiden yang dalam hal ini Anies Baswedan. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Yusuf Panandi CSIS yang dalam acara Rosi di Kompas TV, Hakul Yakin memprediksi bahawa pihak penguasa akan memastikan hanya ada 2 paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024, jelasnya. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahawa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan, tambahnya. Berikutnya, Denny menilai Jokowi layak dilakukan pemeriksaan untuk dimakzulkan
adalah terkait manuver Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko yang melakukan upaya pengambil alihan Partai Demokrat dari tangan kubu Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang kini sudah mendukung Anies di Pilpres 2024. Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024, bebernya. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat. Terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Muldoko tersebut. Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol, ungkapnya. Hal ketiga yang menurut Denny jadi alasan Jokowi harus dimakzulkan adalah karena adanya dugaan memanfaatkan kekuasaan dan sistem hukum untuk mencengkeram para pimpinan parpol untuk maksud tertentu terkait Pilpres 2024. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024. Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian, jelasnya. Mengerikan sekali ini, sahabat BN, sungguh sangat mengerikan kita. Situasi yang dibentangkan oleh Profesor Denny ini sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Sesungguhnya di balik ini apa? Memang bagaimanapun yang namanya rakyat tentu mengharapkan ke depan lebih baik dari sekarang. Itu persoalan pemakzulan, persoalan impeachment itu tentu menjadi ranahnya para elit-elit yang ada di negara ini. Bagi rakyat tampaknya yang penting sekarang ini ekonomi membaik, ekonomi bangkit, rakyat sejahtera, hukum betul-betul berjalan dengan keadilan, politik stabil. Itu menjadi keinginan rakyat di balik semua ini. Rakyat tidak menginginkan hidupnya susah, membeli kebutuhan pokok dengan harga mahal, PHK yang menjadi-jadi, pengangguran makin menggunung, korupsi di mana-mana, nepotisme semakin tidak terkendali. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. Itu. Sehingga rakyat tampaknya sangat bersemangat sekali menghadapi pemilu 2024. Kenapa? Karena rakyat ingin perubahan, ingin berubah nasibnya dari kondisi sekarang kepada kondisi mendatang yang lebih baik. Terhadap surat yang dikirimkan Profesor Denny ini sepanjang untuk kebaikan bagi rakyat, bagi bangsa dan negara, rakyat tentu mendukung. Sekali lagi, rakyat tentu mendukung. Rakyat memang telah lelah oleh tekanan ekonomi yang demikian berat. Mulai sejak datangnya COVID, sebenarnya jauh sebelum COVID, rakyat telah merasakan himpitan ekonomi yang makin berat, dan makin berat. Ketika datang pandemi COVID, beban berat ekonomi yang dirasakan rakyat itu semakin memberatkan. Dan sekarang setelah COVID usai, tekanan ekonomi belum usai.
makin berat terasa. Kalau kita sekarang ini mendengar, melihat ke sana sini, ekonomi semakin sulit. Saya saja dari beberapa informasi yang saya dapatkan di sejumlah daerah di Indonesia, rakyat pada mengeluh untuk mencari makan sesuap pagi, sesuap petang, itu saja. Sekarang ini rakyat tidak berpikir untuk membeli yang macam-macam keinginan, tetapi khusus untuk kebutuhan makan saja rakyat sekali susah. Malah ada informasi yang mengatakan di kampung tertentu sudah ada rakyat yang tidak makan karena susahnya hidup. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian pemerintah. Kalau pemerintah sibuk oleh persoalan politik, oleh persoalan perebutan kekuasaan, rakyat jadi terabaikan. Sedangkan kekuasaan itu gunanya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sudah demikian, kekuasaan gunanya lagi untuk kesejahteraan yang berkuasa. Yang berkuasa tambah sejahtera, rakyat yang dikuasai tambah menderita jadinya. Itu mungkin hal di balik semua ini yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Rakyat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.